belakangi kenapa keturunan Bapak Cilikriwut masih sepertinya nampaknya belum masuk dunia politik saat ini, Bu? Kira-kira. Mungkin itu ada hubungannya dengan masa kecil ya. Karena kami merasa kami Bapak ada tapi bukan untuk kami. Lebih untuk masyarakat, untuk orang banyak. Jadi rasanya apa peristiwa itu akan kita ulang lagi. Oh iya. Ya. Jadi halo, selamat datang di Bincang-Bincang Hangat Napaktilas Cilikriwut, sebuah ruang refleksi yang digagas oleh Pemuda Katolik Komcap Palangkaraya dan PMKRI Cabang Palangkaraya. Tema yang kita angkat hari ini tentu sangat menarik, yaitu tentang keteladanan seorang ayah dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Berbicara tentang Cilikriwut, tentu menjadi idola bagi banyak orang, terutama bagi generasi muda saat ini, yang tentu masih menanamkan nilai-nilai dan juga spirit dari seorang Cilikriwut itu sendiri. Tentunya semua semangat dan juga nilai-nilai yang kita ambil tidak jauh dari seorang pemimpin seperti pemimpin-pemimpin di organisasi. Telah hadir bersama kita hari ini Ketua Pemuda Katolik Komcap Palangkaraya, Kak Lintalia. Terima kasih sudah mau hadir bersama kami hari ini. Dan juga ada Ketua Presidium PMKRI Cabang Palangkaraya, ada Bang Matius. Terima kasih sudah hadir hari ini, Bang, bersama kita pada hari ini. Berbicara juga tentang sosok Cilikriwut, tentunya menjadi idola bagi banyak orang. Tapi banyak juga anak muda dan juga generasi muda bertanya-tanya bagaimana sosok Cilikriwut ini di lingkungan yang lebih sempit lagi. Kita akan berbicara tentang Bapak Cilikriwut dari sudut pandang yang lebih hangat lagi, dari sisi anak. Bagaimana Bapak Cilikriwut ini berperan sebagai ayah, suami, dan juga kepala keluarga di tengah-tengah kesibukannya menjadi pemimpin, terkhususnya menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Kita sambut tamu istimewa kita, Ibu Ida Riwut. Terima kasih, Bu, sudah mau hadir di Bincang-Bincang Hangat hari ini. Beliau adalah anak keempat dari pahlawan nasional kita, Bapak Cilikriwut. Oke, gimana Ibu? Sehat keadaannya hari ini? sehat. Sehat, puji Tuhan, sehat ya. Oke, kita akan berbicara nih, Bu, bagaimana kemudian di Hari Pahlawan ini kami para generasi muda, khususnya dari organisasi-organisasi, ingin melihat bagaimana spirit dan juga perjuangan dari Bapak Cilikriwut yang masih ditanamkan sampai hari ini. Tentunya juga tidak hanya di luar, tapi juga di dalam keluarga, Bu. Bagaimana peran Pak Cilikriwut mendidik dan juga membimbing anak-anaknya. Mungkin itu menjadi pertanyaan utama kita ya, Bu ya. Bagaimana peran Bapak Cilikriwut di keluarga, menjadi seorang ayah gitu, Bu. Kira-kira menurut Ibu seperti apa? Menurut kami anak-anaknya, Bapak Cilikriwut adalah seorang bapak yang terbaik di dunia ya, untuk kami ya. Jadi cara beliau mendidik kami dengan kedisiplinan yang tinggi, yang sampai sekarang melekat di hati kami. Jadi kami tidak pernah ingkar janji kalau janji sama orang. Karena itu yang selalu ditanamkan oleh Pak Cilikriwut. Jadi kadang-kadang orang belum datang, kita sudah datang dulu. Saat itu kami merasa aneh ya. Tapi setelah kami dewasa dan usia senja, kami berpikir inilah ajaran yang terpenting yang beliau tanamkan. Yang jelas kejujuran dan mencintai sesama manusia. Jangan pernah membedakan manusia ya, maksudnya ya. Apakah itu dari golongan, keyakinan, itu disamakan. Jangan pernah melihat seseorang itu dari sisi lainnya. Jadi ajaran yang paling sangat berharga buat kami juga, dia selalu mengingatkan kami untuk tetap tentunya setiap hari Minggu masuk gereja ya, terus berdoa sebelum makan segala itu ya, itu palah almarhum Bapak Cilikriwut yang sering mengingatkan kami. Jadi
dia bukan hanya mengajarkan kami untuk mencintai sesama manusia, tetapi beliau juga mengajarkan kami untuk mencintai hewan. Iya. Karena dulu di rumah kami ini kayak kebun binatang. Oh, banyak hewan ya Bu Iya, ya. kalau beliau turun ke daerah, beliau pasti datang membawa binatang. Jadi dari situ dia sudah menanamkan kami bahwa kita harus mencintai apapun yang ada. Iya benar. Sampai ular pun pernah dia bawa. Jadi kalau masalah ularnya jadi masalah besar juga karena ibu ketakutan mengganggu anak-anaknya. Jadi ditunggu kalau bapak turni lagi atau turun ke kampung, ular ini suruh buang ke hutan. Jadi kalau beliau datang akan disampaikan bahwa ularnya hilang atau mati padahal di luar. Iya. Jadi itulah pelajaran yang sangat berharga buat kami. Sampai kita juga pernah punya beruang, pernah punya buaya, terus burung apa yang bulunya suka dipakai untuk penari-penari itu, bukan aruai itu juga ada. Jadi sudah diperkenalkan dari kecil tentang kasih ya. Jadi itu yang paling berkesan buat kami, dan beliau tidak pernah marah, apalagi sampai memukul ya. Tapi beliau selalu kalau kita salah itu memberikan masukan, misalnya ya kita melakukan hal yang menurut beliau tidak baik dan memang kita tahu itu baik, dia selalu bilang. Contoh kalau kita jalan ikut dengan teman naik mobilnya, dia akan menyampaikan, kita kan punya mobil sendiri. Ada supir, minta antar mereka. Jangan merepotkan orang. Kalau orang tua yang lain mungkin, kamu nggak boleh begini. Dia nggak pernah menyampaikan. Jadi hal-hal teguran beliau itu selalu seperti nasihat ya, seperti apa ya, bejangan tapi kita tidak merasa kita dimarahi. Tapi sebetulnya dia menegur dengan caranya. Dan itu yang membuat kita sering berpikir bahwa suatu kesalahan tidak perlu dimarahin, apalagi sampai dibentak-bentak. Nah, itu tidak pernah kami alami. Berarti Pak Cilikriwut sangat humble ya Bu ya? Ya. Lembut juga berarti ya dalam keluarga. Dan sulit untuk berbicara. Makanya kami sangat takut dengan beliau karena dia irit berbicara dengan anak-anaknya, tapi dengan orang lain dia sangat ramah, terus bisa melawak ya, bisa berpantun. Tapi kalau dengan anak-anaknya kelihatannya kaku ya, padahal dia sangat mencintai kami. Rada cuek kalau bahasa sekarang. Iya, jadi kita takut. Dan kita selalu menjawab apa yang dia sampaikan, itu tidak pernah nggak mau. Selalu iya Pak, siap. Siap ya. Jadi kata-katanya hanya 2. Tidak ada kata tidak bisa ya Bu? Iya betul. Harus bisa. Kalau selama ini memimpin kan, ini kan sambil berkeluarga juga ya Bu? Iya. Kira-kira Bapak lebih sering di rumah atau di luar Bu? Di luar. Di luar ya, jarang di rumah? Jarang di rumah. Sedangkan waktu beliau menjabat jadi gubernur, seingat saya ya, saya waktu itu kami tinggal di rumah ini, pulang itu untuk makan, terus kembali ke kantor. Sesudah itu dia akan kembali lagi ganti baju, ikut kerja sama yang buat jalan segala macam gitu. Langsung terjun ya Pak ya? Iya, terus malam nanti mengumpulkan stafnya untuk berdiskusi lagi di sini. Jadi pembangunan jalan ya Bu ya? Iya, pembangunan jalan raya Tenggiling. Iya. Jadi kami hampir dia ada tapi tidak ada buat kami. Karena kita memandang terus dia kan, tapi tidak bisa mendekati karena dia selalu sibuk terus ya. Kalau tidak menulis ya berdiskusi sama karya staf-stafnya. Dulu berapa? Ini semua berada di sini Bu, semua tinggalnya? Iya, kami tinggal di sini. Oh, sama keluarga semua ya? Sama keluarga. Kalau nggak salah pindah ke Jogja atau ada?
setelah tugas Bapak di sini, kami pindah ke Banjarmasin. Banjarmasin. Jadi kita menyelesaikan SD, SMP, SMA di Banjarmasin. Itu semua di sekolah Katolik ya. Di Santa Maria, di iya SMAK ya, sana SMA Katolik ya. SMAK. Jadi kami dimasukkan ke sekolah Katolik juga. Bukan dulu SMAK aja, nggak ada Don Bosco, cuma SMAK aja lah. Berarti setelah kuliah atau apa baru balik? Iya, setelah kuliah segala kita terpisah, ada ke Jogja, ada ke Jakarta. Baru balik ke sini ya Bu ya? Balik ke sini karena kita buat resto ini ya. Oh, jadi lama saya tinggal di Jakarta. Ya berarti fokusnya di bidang-bidang seperti ini ya Bu. Ya. Soalnya itu banyak menjadi pertanyaan Bu di generasi muda juga, kadang-kadang saat ini gitu. Kalau pahlawan nasional itu kan tidak jauh dari dunia politik kalau kata-kata orang ya. Betul. Tapi dilihat-lihat keluarga Bapak Cilikriwut itu kan berkecimpung, berkiprah di dunia budaya sepertinya. Seni, bahasa gitu kan. Kira-kira apa Bu yang melatar seni, bahasa gitu kan. Kira-kira apa Bu yang melatar belakangi kenapa keturunan Bapak Cilikriwut masih sepertinya nampaknya belum masuk dunia politik saat ini Bu? Kira-kira. Mungkin itu ada hubungannya dengan masa kecil ya. Karena kami merasa kami Bapak ada tapi bukan untuk kami. Lebih untuk masyarakat, untuk orang banyak. Jadi rasanya apa peristiwa itu akan kita ulang lagi. Oh iya. Jadi kebanyakan kami berpikir kenapa tidak ke jalur lain tapi perjuangan tetap kita jalankan. Karena bagaimanapun juga kan zaman sekarang perjuangan itu tidak melalui politik. Betul. Dan partai politik, tapi di sisi lain masih bisa kita ikut berjuang. Banyak jalannya Ibu. Benar. Termasuk budaya, kemudian menulis seperti itu yang kita ketahui sekarang juga Ibu Mila ya. Memperjuangkan lewat tulisan. Berarti itu ya Bu ya. Berarti dari masa kecil itu menjadi pengalaman ya Bu ya. Pengalaman. Rasanya sangat membekas ya. Iya. Dia ada tapi jadi sulit dijangkau ya. Iya, betul. Tapi menarik ya, Kak Tius. Kemungkinan kedepannya ada nggak sih Bu kira-kira dari keluarga nih, mungkin bukan anak gitu yang menikah atau cicit atau cucu yang mungkin akan mengarah ke sana seperti itu. Semoga. Dari cicit. Kalau dari anak cucu kayaknya nggak ada ya. Iya, kemungkinan ya semoga dari cicit. Tapi keinginan kami teruslah berjuang seperti kakeknya. Karena ada juga pikiran kami kalau kami ikut terjun di politik dan partai politik ya, apakah kami bisa seperti beliau? Sedangkan beliau begitu ya kita anggap sulit sekali untuk nembus ke atas ya, sampai bisa dikenal orang banyak, jasanya banyak. Terus kami ikut dalam posisi seperti itu, sedikit aja melakukan kesalahan pasti nama beliau ke bawah. Jadi lebih baik kami berempat berpikiran pada saat itu kenapa kita tidak jadi ibu rumah tangga saja. Menjaga anak, membesarkan anak, kedekatan kita sama anak. Kami tidak mengatakan bahwa Bapak tidak dekat sama anak, tidak. Tapi kami yang takut mendekati dia. Jadi kadang-kadang kalau dia memanggil itu sudah hati ini deg-degan. Ada salah apa ini? Iya, padahal dia dalam kesempitannya itu mau sayang-sayang kita dipeluk, ditanya gitu kan. Tapi rasa takut itu yang membuat benteng di antara kami. Itu menjadi pelajaran besar ya sebenarnya Bu. Takutnya terulang lagi dengan anak cucu kita. Iya. Yang saya rasakan benar itu ya. Jadi kadang-kadang dulu saya di sini kan sampai kelas 2 SD. Mungkin rasanya ingin berdekatan dengan anak. Kalau dia ke kantor, yang sekarang jadi kantor DPRD, itu suka diajak. Waktu saya masih TK kali ya. Nah, nanti dia kasih kertas sama pen, dia suruh duduk di samping sana, dia suruh menggambar. Kita asik menggambar, itu sudah selesai dia akan bertanya, kamu buat apa? Ya hayalan kita keluarkan kan. Oh ini bikin ini. Oh iya bagus. Jadi mungkin salah satu caranya ingin berdekatan dengan anak.
tapi karena kesibukannya sulit ya. Jadi dia tetap kerja, kita suruh menggambar segala macam gitu. Sampai saya SMP kali ya, gambaran yang pernah diajarkan itu selalu saya buat. Zaman dulu kan kalau menggambar itu ada gunung, ada jalan sedikit, terus ada sawah padi. Ada matahari di tengahnya. Nah, ini. Jadi itu yang saya ingat terus. Jadi kalau gambar saya selalu membuat seperti itu. Berarti dulu sering dibawa Bapak ke kantor-kantor? Sering. Jadi duduk manis aja. Waktu dia pulang makan dibawa terus ditinggal. Kalau enggak diajak main ke hutan, kalau dia meriksa orang kerja itu dibawa naik ke hutan, main dalam hutan. Jadi cara beliau mendekatkan diri ke anak ya seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa, rasanya tidak punya keberanian yang kayak sama ibu ya, sama anak-anak sekarang apa gini gitu. Ya berani, jadi coba ngikutin dia aja, nanti dia ngomong ini baru dijawab. Berarti juga sangat disegani di keluarga. Iya, ya, sangat. Kalau dari Pemuda Katolik mungkin ya, organisasi pergerakan ya Bu ya. Iya. Kira-kira sejauh ini kan kita selama memperingati Hari Pahlawan tentunya kita masih menanamkan nilai-nilai dan warisan teladan dari Bapak Cilik Riwut itu sendiri. Kalau dari organisasi pergerakan dari Pemuda Katolik, kira-kira apa pergerakan atau nilai yang masih diimplementasikan di dunia organisasi kira-kira? Oke, terima kasih Monik untuk pertanyaannya. Kalau dari kalau saya secara pribadi saat ini kebetulan dipercaya dari teman-teman sebagai Ketua Pemuda Katolik Komcap Palangkaraya, Ibu. Nilai yang saya tanamkan itu bercermin ya dari apa yang diwariskan oleh Pak Cilik Riwut seperti itu. Yang pertama tadi sebenarnya sih kesederhanaan beliau seperti itu. Jadi karena kita di Katolik sendiri pun itu sangat-sangat diajarkan seperti bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah posisi, artinya kerendahan hati itu tadi seperti itu, dan itu benar-benar apa yang diajarkan oleh gereja juga dicerminkan dari sosok Bapak gitu, dan itu yang berusaha untuk kita bawa gitu, karena jabatan itu bersifat hanya sementara seperti Ibu itu dia. Apa yang kita lakukan terhadap orang itu akan abadi seperti itu. Nah jadi mungkin ini juga sebagai pengingat bagi saya dan juga bagi teman-teman juga yang berada di gerakan seperti itu. Pentingnya untuk sederhana itu, meneladani kesederhanaan beliau seperti itu. Kemudian saya juga terpikat dengan keberanian seperti itu, Bu. Pisan mulang, pantang mundur atau pantang menyerah seperti itu. Nah ini bahkan baru saja kita seminarkan seperti itu di tanggal 9 November yang lalu. Dari pengurus pusat Pemuda Katolik juga mengadakan seminar memperingati penganugerahan pahlawan nasional kepada Bapak Cilik Riwut. Terima kasih. Seperti itu Ibu. Dan kebetulan di Jakarta juga berkenan hadir anak kedua dan anak kelima ikut serta seperti itu. Nah jadi semangat itu bukan hanya akan bergema di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah, tapi berusaha kita gemakan di nasional seperti semangat pantang menyerah seperti itu. Nah itu menjadi menjadi pengingat juga sih sebenarnya gitu dalam setiap hal yang saya lakukan. Mungkin saya belum terlalu lama seperti itu di Pemuda Katolik begitu, tapi sejauh ini tantangannya lumayan seperti Ibu. Dalam misalkan nih sederhananya membuat sebuah kegiatan atau sebuah acara, bagaimana kita pantang menyerah agar bisa membuat acara itu sukses dan berhasil itu luar biasa begitu Ibu. Dan ternyata tanpa kita sudah meneladani seperti itu makna dari pantang menyerah atau pantang mundur itu tadi, dan keberanian beliau. Nah, dan warisan keberanian ini harus diadopsi dari semua kalangan seperti itu, perempuan, laki-laki, dia harus berani menteng kalau kata kita di sini Bu ya. Menteng. Menjadi seorang yang berani, tidak hanya kaum laki-laki seperti itu, perempuan pun harus berani seperti itu Ibu ya, untuk berbicara. Kemudian juga
dari segi pendidikan ini yang menjadi masih menjadi keprihatinan seperti itu. Nah, dari beberapa cerita juga tadi sempat berbincang-bincang di belakang bersama Ibu bahwa bagaimana dulu itu sangat susah untuk akses pendidikan Ibu ya. Tetapi Bapak Cilikriwut dengan semangatnya begitu karena merasa orang Dayak secara khususnya itu harus bisa setara dengan orang-orang lainnya dari suku manapun seperti itu. Nah, jadi semangat untuk untuk menempuh pendidikan itu seharusnya juga menggema ke anak muda yang mungkin saat ini masih belum bisa mengakses informasi tentang sebenarnya ada loh gitu beasiswa pendidikan seperti itu. Nah, cuman karena keterbatasan informasi dan juga dari sisi kemauan seperti itu. Itu sih dari untuk untuk kita semua mungkin kalau memang ada kesempatan untuk menempuh pendidikan lagi untuk selanjutnya mari kita perjuangkan seperti itu, seperti warisan yang Bapak Cilikriwut turunkan gitu. Kalau kita pikir dulu Ibu ya dari Kalimantan ke Jawa itu sangat kita gimana mikirnya gitu Bapak jauh ya Bu ya. Tapi karena saking semangatnya Bapak begitu untuk meneruskan itu mungkin ke kita sampai sekarang harus semangat gitu. Apapun tantangannya pasti ada jalan gitu. Itu yang benar-benar saya refleksikan secara pribadi seperti itu Ibu. Dari segi pendidikan begitu Monik, kemudian dari kesederhanaan tadi dan totalitas dalam setiap hal yang kita lakukan gitu. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu dengan tuntas seperti itu dan dari hati. Dari hati. Jadi tulus ya Bu. Tulus seperti itu memang murni dari diri kita. Begitu sih Monik dan juga harapan saya kepada teman-teman pemuda Katolik juga untuk anggota dan kader dimanapun berada kita bisa meneladani semangat itu tadi. Mungkin begitu Monik. Oke, sangat luar biasa ya Bu ya. Banyak sekali berarti yang perlu diteladani ya. Dan juga sampai sekarang masih ya Kak ya. Betul. Bahkan masih semangat yang lain sepertinya harus kita gaungkan lagi gitu. Ya, itu. Kita geser sedikit Bu ke kamu mahasiswa nih Bu ya, yang mahasiswa yang masih sibuk di bangku kuliah mungkin ya. Kira-kira apa usaha dari teman-teman mahasiswa untuk terus menumbuhkan spirit dan juga nilai-nilai dari Bapak Cilikriwut? Kira-kira usaha apa nih yang kita lakukan gitu Bang? Silakan. Dalam menumbuhkan semangat. Ya, spirit. Ibu, lama tidak bertemu Bu. Iya, selamat ketemu lagi. Ibu di tahun 2021 ya Bu. Iya. Di Mahasiswa di Cabang Palangkaraya. Sudah 4 tahun berlalu. Nah, mungkin langsung aja pembahasan yang mengenai usaha mahasiswa secara khususnya untuk menumbuhkan spirit dan semangat Bapak Cilikriwut. Ya, kalau kita lihat dari ke Bapak Cilikriwut itu tidak usah dilakukan lagi nanti sebagai pahlawan nasional dan juga sebagai bupati pertama di Kalimantan. Gubernur pertama. Kalau bupati di Kota Waringin. Iya, bupati pertama di Kota Waringin. Justru bupati ada juga. Bupati dan gubernur sekaligus ya. Oh iya. Nah, dari tadi sebagai pahlawan nasional juga, dan juga perintis kemerdekaan, itu bisa dilakukan lagi dan ini sangat relevan untuk mahasiswa ya, untuk kita teladani semangat dan perjuangannya pada hari ini. Nah, untuk nilai-nilai fokus untuk mentransformasikan ya nilai-nilai terdahulu ke nilai-nilai pada tantangan modern sekarang. Ya, dari kami sendiri yang pertama itu transformasi semangat ke intelektual dan sosial. Nah, jadi sebagai mahasiswa pada khususnya ini harus semangat ya, harus serius dalam menempuh pendidikan dan menempuh pendidikan. Nah, jadi kami mahasiswa secara khususnya ya, kalau Bapak Cilikriwut dahulu memperjuangkan dengan melawan penjajah, ya pada hari ini kami berjuang juga dengan hal baru dari akademi kami, yaitu akademisi lah, integritas akademisi, ya, yang dimana ini adalah perjuangan baru mahasiswa dalam menghadapi tantangan modern dan globalisasi, teknologi yang sering berkembang dan berubah-ubah. Dan juga secara khususnya ya
kritis pasti harus sebagai mahasiswa dalam meneladani semangat Bapak Teji Kriwut. Mahasiswa harus mampu menyorong suara kebenaran di mana jelas-jelas terdapat ketidakadilan. Nah, yang selanjutnya itu yaitu pengembangan ilmu untuk masyarakat. Nah, ini berfokus pada dari kami sendiri ya untuk meneladani ya atau usaha kami untuk menemukan semangat Pak Teji Kriwut yaitu dengan penelitian dan pendampingan kepada masyarakat secara khususnya. Nah, justru ini untuk mengatasi permasalahan di daerah dari kemiskinan, kebodohan dan latar belakangan. Dan ini selaras juga dengan semangat Bapak Teji Kriwut sebagai Bapak Pembangunan di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah secara khususnya. Nah, yang kemudian juga sebagai mahasiswa itu harus mampu menjadi gerakan toleransi. Yang dimana yang kita teladani Bapak Teji Kriwut ini juga kan membawa 142 suku ya, suku Dayak untuk mendukung NKRI secara khususnya. Nah, jadi kami sebagai mahasiswa juga akan meneladani semangat tersebut, di mana mahasiswa sebagai agen toleransi, di mana juga mengedepankan yaitu dari perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Nah, itu. Dan kemudian juga ya yang disampaikan oleh Ketua Kalimta juga tadi semangat ya gerakan simulan. Dan itu harus pasti kami tanamkan itu pantang menyerah. Dalam hal sebagai konteks mahasiswa pada hari ini juga kami ya sebagai agen of change lah. Agen kontrol sosial yang pastinya akan terus bersuara untuk suara kebenaran. Jadi pantang menyerah untuk kepentingan bersama. Jadi saya harapkan juga, terakhir dari saya juga harapkan untuk mahasiswa dan juga terkhususnya anggota PMK Cabang Palangkaraya. Nah, dengan mengimplementasikan ya semangat Pak Teji Kriwut, ya mahasiswa ini bisa berjuang dengan bidang masing-masing dan juga dapat ya berkontribusi nyata untuk kepentingan Kalimantan Tengah dan juga Indonesia dalam pembangunan hari ini. Mungkin itu saya, Monik dari saya. Sangat menarik ya Bu ya. Karena memang perlu segala bentuk pendidikan, karena kita lihat dari latar belakang Bapak Teji Kriwut juga bagaimana memperjuangkan pendidikan itu sangat sulit ya Bu ya pada zamannya. Dan untuk kita yang sekarang agent of change itu kan sangat mudah sebenarnya Bu ya. Transportasi sudah difasilitasi negara dan lain-lain mungkin sudah diberikan negara. Bagaimana jalannya kita untuk lebih mudah menjangkau pendidikan gitu ya Bu. Mungkin ada sedikit disinggung tadi dengan Bupati, Gubernur gitu ya. Dulu waktu jadi Bupati pertama di Kota Waringin itu keluarga pindah ke sana atau seperti apa Bu? Iya, jadi Bapak dari Jogja, terus ke Kalimantan lagi kan. Nah, itu dapat tugas menjadi Bupati pertama di Kota Waringin ya. Dulu belum ada Timur Barat ya. Oh iya, masih belum pembagian ya Bu ya. Satu Kota Waringin, kedudukan di samping. Saat itu lahir 2 anak beliau, yang nomor 2 sama nomor 3. Setelah tugas sana beliau dipindahkan lagi ke Banjarmasin, di sana menjadi Wedana. Karena kita dulu kan jadi satu dengan Kalimantan Selatan. Iya. Jadi Wedana, lahirlah saya. Kemudian kita bisa berpisah, jadi gubernur di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu lahir adik terkecil. Aduh maaf. Jadi beliau selalu membawa keluarga kemanapun tugas gitu ya Bu. Karena berpindah-pindah ya pasti ya. Berarti semua keluarga pindah waktu itu ya Bu ya. Betul. Berarti awalnya dari Jogja Bu berarti awalnya. Karena waktu perjuangan di Jogja, ibu saya orang Jogja, dia betulan perawat di rumah sakit Panti Rapih. Ya. Aduh maaf. Gak apa-apa Bu. Rumah sakit Panti Rapih juga punya Katolik kan, di Jogja. Ya. Berbicara sedikit tentang kekatolikan nih Bu ya. Karena dari beberapa sumber yang kami baca juga, kalau tidak salah Bapak Teji Kriwut itu juga berperan Bu. Bangunan gereja atau GSG Palangkaraya kalau tidak salah Bu, kalau memang ada gitu kan. Iya. Bisa sharing. Iya, jadi
beliau menginginkan waktu itu umat Katolik masih sedikit ya. Di Palangkaraya Palangkaraya ya ini. khususnya. Jadi gerejanya kecil mungkin kayak kapel gitu ya. Jadi dia mengusulkan ke Monsinyur Monsinyur siapa ya, saya lupa namanya, dan baru kedudukan di Banjarmasin Ya. untuk bisa membuat gereja di sini. Jadi akhirnya bisa dibuat katedral pertama yang sekarang menjadi gedung serbaguna ya. Oh iya, iya. Dulu itu katedral yang paling megah di kota Palangkaraya. Terus beliau meminta waktu itu arsiteknya Bruder. Bruder siapa ya, saya lupa namanya ya. Itu kalau bisa ini Pancasilaisnya masuk di dalam gereja ini. Jadi keinginan beliau 845. Iya. Jadi bentuknya kan segi 8. Iya. Segi 8. Jadi 8 Agustus. Iya, 8 Agustus. Tiang panjangnya 17. Terus ubin di altar itu 45. Kalau rajin silakan hitung. Iya. Jadi Nanti coba. sesuai dengan tanggal kemerdekaan. Iya, tanggal kemerdekaan. Jadi 17/8/45. Jadi keinginannya sebagai umat Katolik tetap mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia itu sangat penting. Jadi selama seminggu sekali masuk sana kan ingat gitu. Itu keinginan beliau. Kalau sekarang itu Ibu sering digaungkan ya, Iya. 100% Katolik, 100% 100% Indonesia. Nah, itu bagus itu. Iya, ya. Karena bagaimanapun juga tanpa adanya Republik Indonesia ini kita umat Katolik juga tidak bisa disatukan ya. Iya. Berarti dulu GSG itu gereja katedral atau seperti apa, Bu? Gereja katedral. Katedral ya. Sudah berdiri jadi gereja katedral. Baru setelah itu dilanjutkan bangunan lebih besar Bangunan ya yang lebih sampingnya. besar akhirnya itu dijadikan gedung serbaguna ya. Karena dulu pasturnya saya namanya Pastor Hans ya. Itu tinggalnya di belakang gedung serbaguna itu. Iya. Yang sekarang itu kan ada asrama kalau nggak salah ya. Ada Asrama Putra iya. sekarang di sana. Masih ada bruder-bruder kadang-kadang di situ Di juga. sana ya. Oke, kira-kira balik ke lingkungan keluarga nih Bu, misalnya. Apa kira-kira yang paling melekat sampai sekarang Bu dari Bapak Cilikriwut? Entah itu dari cara bicaranya dan yang lain-lain, kira-kira yang masih Ibu rindukan gitu sampai saat ini? Pelukannya ya. Pelukan ya. Jadi apa ya? Dia suka memanggil itu kadang-kadang dia peluk kita terus tambah berbicara. Jadi memang agak aneh ya. Tidak seperti bapak kita bisa gelenjotan di badannya segala ya. Itu sesuatu yang kami takutkan. Takut dia. Mungkin kalau kita coba dia nggak akan marah ya. Tapi rasa takut dan untuk kami seperti angker ya. Jadi kalau Segan ya Ibu. iya sebetulnya segan. Kalau bapak nggak di rumah, kami ramai di rumah itu. Tapi lihat dengar bapak datang, semuanya sepi, nggak ada yang bicara segala. Takut, jadi ada ketakutan jangan sampai kena marah gitu loh. Padahal beliau tidak pernah marah. Mungkin dia senang aja dengar kita rame-rame ya. Tapi kami sendiri yang menjaga jangan sampai membuat beliau pusing segala ya. Karena kayaknya tuh ya itulah tidak lepas dari pen di meja kerjanya atau orang datang dia ngomong sama orang segala macam. Jadi rasanya sangat sulit untuk dekat beliau. Tapi beliau ini ada satu yang membuat kami kalau sakit tidak berani ngomong. Apa tuh Bu? Dia kurung kita di kamar. Oh. Jadi biar nggak kena angin katanya. Jadi dikurung di kamar, lihat saudara-saudara ramai di luar kan. Kita dikurung di dalam kamar. Jadi kalau bisa tuh jangan sampai dia tahu kalau kita sakit. Kayak semacam di isolasi ya Bu. Iya. Jadi saking sayangnya sama anak itu loh. Tapi caranya beda dengan orang kan. Iya betul.
Ini tidak boleh. Jangankan keluar rumah, keluar kamar aja nggak boleh. Terus nanti makanan suruh antar ke kamar, kan kayak yang sakit parah itu ya. Jadi lebih takut karena ketahuan daripada takut sakitnya ibu. Iya, Iya. benar. Karena nanti dikurung gitu ya Bu ya. Dikurung. Iya. Sampai sembuh baru dikeluar. Iya. Nanti sebentar-bentar kan dia pegang badan kita segala gitu loh. Cek suhu. Suhu, iya. Sudah sembuh, Boleh. Tapi di dalam rumah aja nggak boleh keluar. Jadi itu siksaan yang paling berat buat anak-anak seusia-usia Karena nggak bisa itu main ya. keluar ya, Bu. Itu. Berarti pelukan yang paling masih dirindukan seperti ini. Iya. Waktu Bapak jadi gubernur Kalimantan Tengah, itu ibu usianya berapa ya Bu? Saya rasanya sampai kelas 2 SD itu berapa ya? 7-8 tahun ya. Oh, 7. Iya, 7-8 tahun ya. Jadi itu yang membuat saya sering apa ya? Kalau kita libur sekolah kan dulu libur panjang ya. Iya. Desember gitu ya. Nah, itu kalau dia turni itu istilah zaman dulu tuh lihat ke daerah-daerah itu ya. Kayaknya Jokowi ya suka juga turni ya. Belusukan kalau dia turni. Itu kita diajak. Jadi yang paling sering diajak saya karena mungkin ya saya sama adik itu selisihnya 10 tahun. Jadi iya jauh. Jadi mungkin biar saya tuh nggak ganggu adik apa segala macam saya nggak tahu ya. Paling sering diajak. Jadi banyak kesan-kesan pelajaran yang saya dapat dari perjalanan itu. Karena dia tidak boleh kita dimanja dalam perjalanan itu. Misalnya kayak kita ke kampung, dulu kan orang hampir tidak ada yang punya kamar mandi di dalam rumah ya. Pasti ke sungai. Itu kalau udah tahu sama kepala kampung apa dibuatkan di dalam rumah dekat dapurnya itu ruangan untuk WC dan kamar mandi. Itu nggak boleh dipakai. Jadi saya pernah tanya, loh dia ini buatin buat kita Pak. Jawabannya yang punya rumah aja tidak memakai situ ke sungai, jadi kamu juga harus ke sungai. Jadi itu yang sangat berkesan buat saya. Jadi kalau kita ke sungai itu kan harus gak ada lampu, pakai senter yang panjang itu kan. Nah, minta antar dia itu rasanya itu saat yang paling menyenangkan ya. Bisa gandengan sama beliau sampai ke WC itu apa namanya yang WC kecil di Jamban ya. Sampai di Jamban. Nanti kalau kita dia sebentar ditanya, rupanya dia takut kita masuk ke dalam lubang itu. Iya. Oke, jadi kayaknya ini nyaman ya dari Bapak sendiri pun kayaknya anak-anak ini mengajarkan untuk tidak menggunakan fasilitas yang kayak dari jabatan Bapak gitu Iya. Bu ya, itu sangat diajarkan untuk tidak menggunakan seperti itu. Kira-kira apakah begitu Ibu? Memang betul. Jadi ya kata-katanya itu kan itu untuk Bapak bukan untuk kalian. Dan dia sendiri pun tidak memakai fasilitas itu. Jadi sediain kamar ya tidur rame-rame di tengah sama masyarakat sama yang mengawal dia. Jadi itulah yang dia tidak pernah teori tapi langsung praktek ya. Yang saya rasakan itu yang jadi apa yang dia lakukan sesudah mulai dewasa, sudah mulai tua, maksud Bapak itu seperti ini. Jadi nggak pernah doktrin ya. Berarti selama tinggal di rumah Bapak yang di rumah ini, berarti Bapak juga turun ke sungai gitu Pak? Begitu Bu? Nah, kalau rumah sini memang sudah ada WC. Kalau yang satunya? Ya di sana ya kayak gitu. Sungai mana tuh Bu? Pernah di Kapuas, di Kasungan, di Katingan, daerah Katingan segala itu. Jadi mungkin dia nostalgia kali ya. Masa kecilnya ya untuk dia. Tapi dia tidak memikirkan anaknya ketakutan ya. Iya. Tengah malam lagi sakit perut gitu ya Bu? Iya, mau nggak mau kan. Dan dia langsung bangun gitu. Nggak ngomel apa enggak langsung.